700 miliar rupiah. Sebanyak itulah jumlah uang yang lenyap hanya dalam jangka waktu 3 bulan akibat berbagai penipuan online di Indonesia. Apa saja modusnya? Bagaimana cara menghindarinya? Selamat datang di episode pertama miniseri terbaru Investigasi Spesial Penipuan Online. Hanya di channel Mau Tahu. Bersama saya, Lisa. Pernahkah Anda mendapatkan pesan seperti ini? Atau ini? Saldo nyasar? Atau bahkan video call? Hati-hati, kemungkinan besar itu maling. Dari dulu nipu itu ya gitu-gitu aja. Pas zaman orang baru rame pakai HP, ya kira-kira mulai akhir 90-an, modus-modus cikal bakal kejahatan cyber sudah ada. Dari yang modus menang undian lah, mana minta pulsa, sampai katanya anak lagi diculik. Tapi sekarang, teknologi digital dieksploitasi habis-habisan oleh para penipu. Serangan mereka pun juga terkoordinasi. Mereka bisa bikin ribuan akun palsu dalam sekejap. Niru kantor atau instansi resmi, ngirim email berisi virus, sampai bisa ngebuat Anda install aplikasi penyadap di HP Anda sendiri. Bayangkan. Mengutip dari data perusahaan security cyber, ada rangkaian taktik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan online. Yang pertama yaitu pengintaian. Pelaku mengidentifikasi dan menyusun daftar calon target dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang mereka. Pelaku mendapatkan data korban bisa secara manual, seperti mengintai sosial media mereka secara langsung, meretas akun-akun korban, ataupun membeli data korban dari pasar gelap. Ingat beberapa kasus kebocoran data kemarin, bisa jadi itu salah satu sumber mereka. Data Anda berupa nomor telepon, nama akun, email, password, dan lain-lain bisa saja terjatuh di tangan para maling. Ayo, segera cek medsos Anda sekarang, karena mungkin secara tidak sadar, foto yang Anda unggah terdapat unsur data pribadi atau konfidensial. Kedua yaitu pengembangan. Pada tahap ini pelaku mulai merancang skema penipuan, mengumpulkan sumber daya, dan membuat berbagai instrumen yang digunakan untuk melakukan aksinya, seperti membuat website palsu, akun palsu, virus, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kontak. Ini tahap yang mulai bahaya, karena para pelaku akan melakukan kontak dengan para korban yang sudah diidentifikasi. Hampir semua modus-modus penipuan yang pernah kita dengar berada di tahap ini, dari yang paling simpel seperti panggilan telepon atau SMS, sampai memakai program-program berbahaya dan membuat website gadungan persis seperti aslinya. Seringkali, orang meremehkan modus penipuan online. Banyak yang menganggap kalau korban penipuan online itu gaplek, kudet, atau lemot. Salah besar. Mulai dari akademis, pesohor, pejabat, sampai ahli IT pun semua bisa jadi korban. Jadi selalu hati-hati ya. Selanjutnya, ada tahap yang disebut kegigihan. Maksudnya, pada tahap ini setelah penipu berhasil menggait korban, ia akan berusaha mempertahankan tipu daya mereka. Semakin lama korban berada dalam tipuan, keuntungan pelaku akan semakin besar. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu akses dan eksfiltrasi, para pelaku juga akan berusaha untuk mengakses berbagai akun milik korban dengan tujuan mengambil alih dan mengendalikannya. Akun di sini bisa berupa akun sosmed, email, aplikasi chat, bahkan rekening bank. Setelah itu, pelaku akan menyimpan data-data tersebut di tempat aman mereka. Hal ini disebut dengan eksfiltrasi, artinya ekstraksi data digital secara ilegal agar mudah untuk digunakan pada masa mendatang. Tahap ketujuh yaitu gerakan lateral. Dalam tahap ini, pelaku yang sudah mengambil kontrol akan berusaha menelusuri akun atau sistem milik korban secara mendalam. Aksi pelaku juga dapat menjalar ke gadget, server, atau alat lain yang juga terkoneksi. Tujuannya untuk mencari data lain yang bernilai tinggi, memata-matai korban, atau bahkan menyamar jadi pemilik akun untuk dapat menipu para kerabat si target. Akibatnya fatal bagi korban. Selain akunnya dibobol dan datanya dicuri, nama baik pun juga ikut tercoreng. Tipsnya yaitu, waspadai kerabat atau teman lama yang tiba-tiba ngirim pesan tidak familiar atau bahkan terkesan janggal. Hati-hati, bisa saja itu maling yang pakai akun kerabat Anda. Langkah terakhir adalah monetisasi. Ini merupakan langkah paling penting bagi para pelaku, karena di sini mereka dapat menghasilkan uang. Mulai dari memakai akun korban untuk berlangganan produk digital, menjual data-data pribadi di pasar gelap, sampai mencairkan aset simpanan korban. Taktik-taktik tadi akan terus diulang dan selalu disempurnakan oleh para pelaku, sehingga dampak negatifnya sangat terasa bagi kita semua.
Data dari perusahaan antivirus global mencatat bahwa di tahun 2024 kemarin, terdapat hampir 900 juta kasus percobaan penipuan online. Dan serangan cyber yang menargetkan password, kira-kira jumlahnya ada 7.000 serangan setiap detiknya. Dengan masifnya penipuan online ini, kita harus tahu modus pelaku dalam melancarkan aksinya. Kita sekarang sering dengar istilah rekayasa sosial. Dalam ranah keamanan cyber, rekayasa sosial singkatnya yaitu modus tipu daya untuk mempengaruhi korban secara psikologis. Tujuannya agar korban memberikan atau membocorkan berbagai macam informasi pribadi. Para penipu hanya perlu hitungan menit, bahkan detik, buat meyakinkan targetnya melakukan perintah sederhana, seperti membuka suatu pesan, menyebutkan deretan nomor, atau hanya sekedar mengklik sebuah link. Pelaku dapat mengeksploitasi emosi dan perilaku dasar manusia, seperti rasa takut, cemas, marah, serakah, dan sebagainya. Isi pesan penipuan pun dibuat sedemikian rupa agar memiliki karakteristik yang penting, mendesak, ataupun darurat. Pemilihan target juga disesuaikan dengan data demografi, pekerjaan, usia, gender, penghasilan, kepercayaan, hobi, hingga preferensi politik si korban. Semua dipertimbangkan dengan matang oleh para pelaku. Media yang digunakan pun luas, mencangkup hampir semua produk digital yang ada sekarang. Di sektor pendidikan, keuangan, kesehatan, hiburan, dan lain-lainnya juga sudah menjadi ladang kerja para penipu ini. Berdasarkan riset nasional mengenai penipuan digital di Indonesia tahun 2022, 5 modus penipuan online yang paling banyak diterima oleh responden adalah penipuan berkedok hadiah sebanyak 91,2%, disusul dengan pinjol ilegal, pesan berisi link atau virus, modus krisis keluarga, dan investasi ilegal, serta banyak lagi lainnya. Memang, agak sulit untuk mengelompokkan modus-modus tersebut ke dalam kategori khusus, karena teknik-tekniknya yang saling tumpang tindih dan berkaitan. Tapi, untuk memudahkan pemahaman, kita bisa menggolongkannya ke dalam 4 jenis, yaitu modus klasik, phishing, malware, dan semi-online. Yuk, kita bahas secara singkat. Oke, yang pertama dulu. Ini bisa dibilang modus rekayasa sosial yang paling simpel. Menggunakan penyamaran identitas atau meniru orang lain dan pakai akting tipu daya, korban biasanya ditipu secara langsung melalui panggilan telepon, chat WA, pesan singkat, atau email. Para pelaku juga pakai AI loh. Mereka bisa mengganti wajah dan suara lewat filter AI, mirip seperti kasus video call artis di awal video tadi. Kasus-kasus lain yang masuk dalam kategori ini misalnya, penipuan asmara online atau love scam, pesan menang undian berhadiah, lowongan kerja palsu, atau bahkan menyamar jadi petinggi di sebuah perusahaan. Contoh kasus-kasus kejahatan ini dan kasus viral lainnya akan kita bahas lebih rinci dan dalam di episode kedua sampai kelima nanti. Jadi ikutin terus ya. Lanjut. Kedua ada phishing. Ini modus paling marak di Indonesia dan merupakan peningkatan dari jenis yang pertama. Bentuknya pun bermacam-macam. Intinya, di sini para penipu membuat website, aplikasi, bahkan call center palsu untuk mengarahkan target dalam mengklik tautan agar korban mengisikan data pribadi mereka sendiri. Targetnya pun massal. Contoh kasus yang sering viral yaitu penipuan OTP, di mana pelaku nyamar jadi pegawai bank, terus minta kode keamanan lewat WA atau telepon. Ada juga yang menyamar jadi petugas PDAM, kantor pajak, pengadilan, dan lainnya. Mereka lalu kirim pesan palsu di mana korban disuruh bayar ataupun mengisi data pribadi di website abal-abal si pelaku. Ketiga, ada malware dan eksploitasi teknis yang merupakan kelanjutan modus phishing. Malware atau yang berarti software berbahaya digunakan secara masif oleh para pelaku untuk membajak akun maupun memanfaatkan kelemahan suatu sistem. Dari target personal sampai bersifat massal dan mengancam keamanan, semuanya lebih mudah dilaksanakan dengan program-program berbahaya ini. Macamnya pun banyak dan mungkin sudah pernah Anda dengar, mulai dari virus, trojan, worm, spyware, adware, dan lainnya. Contoh, kasus undangan palsu berisi APK malware di WA, penipuan aplikasi materai palsu, email isi virus, dan lain sejenisnya. Yang ngeri lagi, pelaku juga bisa menginfeksi komputer di beberapa fasilitas publik ataupun tempat usaha yang berkaitan dengan dunia digital. Sehingga saat masyarakat sedang login akun atau melakukan transaksi, komplotan pelaku pun dengan santai menyaring ribuan data yang masuk secara otomatis lewat program-program ganas itu. Keempat yaitu semi-online. Maksudnya adalah penipuan ini biasanya dilakukan juga dengan aktor di dunia nyata yang bertemu secara langsung dengan korban ataupun dengan membuat kantor pelayanan secara real. Kebanyakan modus ini menyasar sektor finansial dan bisnis karena bisa mendapatkan korban dengan total kekayaan lebih besar.
Modal dan waktu yang dibutuhkan dalam penipuan ini pun lebih banyak. Kasusnya banyak dan pasti sering kita dengar, seperti berbagai macam investasi bodong, penipuan robot trading, just tip barang palsu, arisan bodong, penipuan jual beli, dan sebagainya. Modusnya serupa, yaitu menjanjikan keuntungan yang agak kurang masuk akal sehingga menarik banyak peminat. Oke, seperti yang dibilang tadi, kita akan membahas keempat modus ini beserta kasus-kasus realnya dalam 4 episode mendatang. Pastinya lebih dalam dan lebih tajam. Analisis khusus mengenai trik-trik licik pelaku, mengetahui teknologi yang mereka gunakan, dan tips mengenalinya. Jadi ayo langsung pindah ke episode 2 miniseri penipuan online yang bisa Anda tonton dan klik di sini. Atau bisa juga cek di playlist channel Mau Tahu. Sampai jumpa!